Ya, kembali lagi ke podcast Nusantara Sudut Lucu. Lagi-lagi kita penuhi konten kita dengan banyak cerita gobrol-gabrol bersama Mas Agus. Gobrol-gabrol maneng. Gobrol-gabrol lagi. Dan ini menarik Mas, karena menurut saya boleh dibilang masih viral dan masih ada bisa dikait-kaitkan. Ya, saya lanjut. Ya. Lagi gobrol-gabrol Jadi ini, Mas. biar pada penasaran. Gobrol-gabrol apa lagi ini Mas Medi? Di kanal YouTube, di televisi, di banyak media massa itu kan bercerita tentang kontroversi dukun. Oh, dukun maneng. Dukun dengan pesulap. Ya. Nah, saya kok mikir gini Mas. Jadi ini fakta dan saya mengalami saat kecil itu kalau ada pemilihan lurah. Kita lupa assalamualaikum. Oh iya, salam dulu lah. Habis makan kekenyangan malah lupa ini. Sorry Bang Bursa. Habis makan nasi goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Salam salam gobrol-gabrol. Oke. Mohon maaf ini. Kayak kebelet mau podcast terus. Jadi itu Mas, ini podcast kita ini akan coba mengulas pendapat dari Mas Agus tentang kalau buat saya fenomena ini kadang ada rasa bijak saya untuk bisa menelaah kejadian yang terjadi ya soal kepemimpinan Mas. Kepemimpinan itu kalau bicara Indonesia dengan kultur budaya yang ada, mohon maaf Mas. Ada hubungannya gitu. Saya waktu kecil itu melihat pemilihan kepala desa itu di belakangnya ada kalau orang bilang dukun, ya kan. Ini terkait dengan istilah yang ramai sekarang ini masalah dukun. Jadi dukun politik. Dukun politik. Ini gini Mas, ini mungkin sebagai pembuka aja bahwa ternyata kita nggak bisa juga menampilkan ya kondisi masyarakat kita itu masih dalam tanda kutip walaupun beragama tetap kepercayaan atau keyakinan untuk pede menjadi kepala desa pada pemilihan bahkan presiden Mas. Ini kalau saya ngambil dari bawah bahkan presiden sekalipun juga harus menyambangi orang-orang penting beliau itu ya beliau kita tidak menyalahkan Mas. Ini istilahnya kita membuka satu kalau saya bilang bukan fenomena Mas, tapi memang realitas kehidupan bangsa kita ini terkait dengan kepemimpinan. Ternyata dukun juga terlibat di situ Mas. Mas Agus mau jadi wali kota atau menjadi gubernur? Cari tim suksesnya. Yang mana ini? Tim sukses. Ya kan termasuk tim sukses kan? Tim sukses beliau ini yang calon pemimpin gitu ya. Nah ini antara setuju nggak setuju kan gitu. Nah itu Mas. Sekarang gobrol-gabrolnya gimana? Gobrol-gabrolnya itu gimana Mas? Artinya saya coba mengkoreksi Mas. Artinya kan ada dialektika saya. Ini agamanya Islam, dukun, tapi pas giliran pemilihan itu tetap supranatural atau dukun. Ini juga menjadi pertimbangan untuk dilibatkan gitu Mas. Iya Mas. Pripun. Memang menarik. Tapi mungkin ketika nanti kita bahas yang penting kita niatnya gobrol-gabrol gitu ya. Karena kita selalu mengawali Bismillahirrahmanirrahim. Membaca fenomena itu. Karena fenomena ini kan selalu akan pro dan kontra. Selalu, karena peristiwa itu mesti ada pro dan kontra. Dan menarik ketika Mas Medi memunculkan khasanah ini saat ini ya dunia katanya dunia milenial abad 21 kok masih percaya sama gitu misalkan. Dan itulah Indonesia. Dan itulah Indonesia uniknya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kita belajar arif dan bijaksana untuk menyikapi. Contohnya ketika kita dalam pelajaran jangan percaya kepada dukun ini musyrik syirik. Nyatanya begitu kita ditakdir misalkan dikasih cerita mau calon apa tadi wali kota, Mas Medi calon wali kota, situ cari-cari. Loh kalau nggak pakai kayak gitu kan gimana Mas? Nggak adem. Ini wallahu alam ya. Tapi setidak-tidaknya kita kan kalau ya kita sejarah aja. Kalau kita cerita nggak bisa nanti begitu kita nyari orang atau munafik tahu
Kemarin katanya nggak mau, ternyata sekarang mau gitu. Nah itu kan kadang nggak enak itu kalau kita dengarnya. Tapi saya punya cerita. Andaikan aja, mungkin ya kalau kita nanti bicara setuju nggak setuju, pro kontra, sirik nggak sirik, musik nggak sirik, itu kan variasi nanti. Sederhana. Ini kan dukun kan kearifan lokal tempo lama kan, dulu istilahnya, ya istilahnya peradaban lama. Sekarang yang menuju produk budaya, di mana ini sudah kemodernan, istilah modern yang entah berantakannya negara-negara masuk semua, tapi Indonesia punya budaya lokal. Dan itu termasuk budaya lokalnya Indonesia, tradisionalnya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke ya, setuju ini. Semua pemirsa mungkin setuju nih. Karena apa ya? Karena dukun di Indonesia seperti itu. Nah, dari Sabang sampai Merauke ketika ada seorang pemimpin apa gubernur, lurah, camat apa yang mau mencalonkan diri, sehingga tidak-tidaknya ya memang ada tim sukses seperti itu untuk menguatkan diri. Memang ya kalau kita tilik ya PD-nya biar tambah gitu lah. Gini lah. Apa bedanya? Ya Mas Medi menyebut dulu keris ya, Tosan Haji keris ini. Ketika saya bawa, saya kan wah mantep toh dengan wah kondisi inilah orang bilang jimat atau apa, tapi setidak-tidaknya ketika saya membuat apa ini Tosan Haji ya, terus saya bawa, terus saya punya kekuatan, tapi dalam hakikatnya saya akan mengakui bahwasanya tidak ada kekuatan selain Allah toh. Betul ya? Dan ini kan imajinasi manusia berimprovisasi bahwasanya ketika saya pakai baju ini tak tambahin itu saya pede. Ya sama kayak kita pakai baju nggak jaket beda pedenya gitu. Nah sekarang kalau kita terjemahkan ke sains teknologi zaman sekarang, apa bedanya ATM, HP? Situ nggak bawa HP kan nggak pede. Kalau dulu kan nggak ada HP, nggak ada ATM. Ya sekarang modern ya. Dulu kan orang percaya keris ini toh. Makanya terus kerisnya kan beraneka ragam coraknya, lo berapa terus ada macam-macam dari ini karena dia ini berimprovisasinya kan kepada sang pencipta toh. Misalkan dia bikin tak tirakatnya dulu empu, apalagi empu Supo itu yang terkenal Nago Sosro, Caro istilahnya yang caruban apa keris-keris petuah sengkelat itu kan. Dia memang orang mumpuni dalam artian apa ketika dia bikin dia kan tirakatnya luar biasa tuh kayak penyatuan keilmuan yang di dunia ini terus disatukan mewujudkan ini terus ada dipakai terus dia kan percaya dirinya tuh mantap gitu loh. Sama Mas Medi ketika mantap wah HP begitu HP waduh HP-nya enggak kayak itu yang modern ini ATM waduh ya enggak saya tuh kadang suka berpikirnya agak nyala sedikit ngapa tadi support untuk pemimpin lah panjenengan dukunnya coba maju gitu loh tadi dewe itu terus begitu kita ke pemimpin makanya terjadi dengan politik karena dia bicara ke politik gitu ya. Apa bedanya kayak tim sukses misalnya kan sama aja tim sukses cuman yang berangkat dari budaya itu, misalnya kan ada kemajemukan cara toh. Misalkan nggak jauh-jauh kalau di kampung dulu pernah ada cerita misalkan begitu ini calon nih Mas Medi calon saya punya ini terus acara tarungnya bukan ke kita malah ke goibnya ini. Iya. Kalau nggak salah cerita aja tuh. Kayak ngirim ini Belanda terus kadang benturan di langit dia dan itu pun terjadi sering terjadi. Nah ini bagaimana menurut Mas? Nah itu fenomena kan karena ada istilahnya itu tadi. Ada dukun ya kalau kita bilang modernnya ya paranormal gitu ya karena paranormal mengarah ke dukun makanya kemarin kita ulas itu ya sulap dukun paranormal sihir gitu dan dia memang berinteraksinya maksudnya gini Mas Medi sama-sama ini kan punya kekuatan gitu. Mas Medi punya kekuatan dan dalam notabene gaibnya itu istilahnya masuk ke dalam dunia saya juga punya kekuatan gaib. Nah ketika gaib ke gaib tak kasih contoh ketika ini perebutan kekuasaan apa ini misalkan kampung wilayah A berarti saya harus bisa menetralisir A ini untuk yang saya apa ini dukung gitu kan. Apa bedanya Mas Medi juga punya orang lebih dia juga mendukung. Apa beda? Nah, itu terus akhirnya kan bentuknya di situ. Sehingga kekuasaan A ini ketemu siapa, jatuh ke siapa kan gitu. Artinya juga begini Mas, aku memikirkan bagaimanapun itu juga kos ya. Artinya kalau dulu mungkin tanpa pamrih. Saya tarik lagi ke belakang misalnya. Bagaimanapun seorang raja itu di belakangnya akan ada orang-orang yang sangat berpengaruh lah
Ya. Mungkin saya yakin lah setiap raja seperti penasehat ini punya kemampuan lebih. Penasehat, staf ahlinya ya. Ya mungkin itu mengganti. Kalau ini dulu ya siapa tahu nanti dukun itu tadi saya bilang ketika ada peristiwa model-model yang kemarin rame, siapa tahu memang menetralisir mensortir itu ya, benar-benar ampuh apa enggak gitu ya. Oh iya. Karena apa? Ini menyeleksi. Karena memang yang menarik Indonesia kan gubernur aja 34 provinsi, 37 provinsi. Sekarang terus 5 tahun sekali ya. Benar. Terus bupatinya berapa? Wali kotanya berapa? Apalagi lurah kan masih coblosan. Enggak, iya jadi kalau nek RW kan enggak ya. Kalau nek lurah, jangan tahu malah RW juga ya. Saya berpikir begini. Selain itu kan ini perjalanan panjang Mas. Artinya dari zaman Mas Agus bilang kearifan lokal, mungkin zaman sebelum Majapahit atau itu sudah terjadi hal-hal yang seperti ini. Dan di era modern ini terjadi juga seperti ini. Artinya ada pelestarian kalau saya bilang budaya lokal tadi Mas Medi tertarik saya dari zaman dulu sama kasusnya ketika ada Demak Majapahit lah, kita kan seringnya kan dengannya di Majapahit itu kan terus ada khasanah cerita keris yang memberikan auranya ya gini lah, kayak Naro ada keris Bukadring misalkan Singasari terus turun saya kebaca Majapahit terus ada keris di Demak itu Naga Sosro Sabu Inten pernah dengar ya? Terus Anda memunculkan karakter manusia Maesa Jenar pernah dengar? Maesa Jenar dalam pencarian itu ini kan Naga Sosro kan masuk hebat Masnya hebat itu dalam arti memang nggak masuk akal ketika ini Tosan Aji ini kan ciptaan manusia tapi ketika ciptaan manusia ini terus hakikatnya ketika dia menciptakan kan lillahi-ta'ala kepada Allah anggap aja gini lah itu memberikan gambaran gini, keris itu kan dilap-lap terus bisa rusak gitu loh. Berarti Allah kan nggak bisa rusak. Wah macam-macam. Oke lah, saya setuju misalnya dukun punya atau sanaji atau empung-empung. Tapi kan ini ada batasnya. Makanya ketika kalau dibedakan, disandingkan, ya jelas jauh lah. Allah itu maha kekal kok. Empunya udah mati. Tua kerisnya mungkin luntur, istilahnya aus dalam peradaban waktu kan. Tapi yang namanya Allah kan kekal sepanjang masa. Dan ini menarik, makanya kalau dalam filosofi Jawa nanti mesti ada ambil-ambilnya begitu masuk Islam ya. Sama misalkan kita amatek aji, nanti dalam matek aji, nanti kalimat terakhirnya itu mengucapnya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna kalau enggak ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat-kalimat thayyibah dimunculkan. Berarti hakikat saya ketika kita mengetahui dalam artian nanti terus ada toleransinya itu ya, kan tetap Allah yang disebut-sebut. Tetapi kalau terjadi misalnya perang itu Mas, itu sampai berakibat fatal juga loh Mas. Nah, itu kan manusianya menjadikan perang misalkan. Padahal ketika ada penciptaan empung-empung ini kan sebetulnya nggak untuk perang toh. Misalkan dalam artian kan dia memberikan kekuatan memang ya kalau perang itu memang sudah takdirnya perang atau memang dari manusianya untuk memulai perangnya. Iya, yang saya maksud gini Mas, misalnya setelah pemilihan kepala desa itu kan boleh dibilang ini menjadi kepala desa ini dengan biaya bla 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 plus biaya untuk pensupport doa dan sebagainya dalam tanda kutip dukun inilah. Ini kan juga cukup besar biaya itu. Nah, ketika ada bentrokan antar kandidat ini berakibat fatal Pak. Sampai nyawa juga bertaruh di situ Mas. Artinya saya juga lari ke tarik. Jadi pemimpin apa yang padahal kan kalau bicara kepemimpinan itu adalah pelayan masyarakat. Nah ini kenapa banyak tokoh-tokoh yang melakukan hal itu untuk menjadi pemimpin yang notabene mereka juga harus menjadi pengabdi masyarakat, pelayan masyarakat. Terus apa yang dicari sebetulnya? Lari ke situ gimana Mas? Ya ambisi ya. Sekarang gini, ambisi untuk menghalalkan cara. Makanya tuh kalau saya bilang kalau kita bicara politik biasa aja. Biasanya gini Mas Edi. Memang yang menarik ketika ada istilah munafik, disitulah mulai politiknya itu akan memberikan kemunafikan yang gampangnya kenyataan gitu ya. Contohnya gini, Mas Paci pernah dengar nggak? Ketika ada ayo coblos saya, tak kasih laptop, tak kasih kursi, begitu saya kalah, kan bisa tak ambil lagi. Dapat cerita, kan banyak cerita tak? Dikasih apa karena begitu nggak jadi kok malah diminta lagi. Terus gimana itu? Kan lelucon. Kita bingung nggak? Pemirsa mungkin ya
ketawa Iya, juga pemirsa saya karena itu, banyak mungkin sejarahnya nih. betul. Sejarah pemirsa juga gitu. Nah, saya tidak Calon-calon gitu nggak melihat jadi. ini sebagai ini ya, sebagai hal yang buruk kalau bicara kita pada kearifan lokal. Ya. Makanya kenapa Nusantara sudut lucu itu bagian-bagian yang lucu begitu kan. Akhirnya gebraga bro. Gobraga. Tinggal tunggu nanti kalau ada pemilihan lagi. Aduh kan pada lari manis nggak ada paling lari manis paling pada diem-diem. Ada cerita yang ini. Pada Mas. diem-diem. Lari manis. Ada cerita lagi selain kepemimpinan. Cinta ditolak, dukun bertindak. Ya, Nah, itu kan akhirnya yang menarik itu kan tadi saya bilang PD, makanya kalau saya kadang bilangnya gimana, ya memang kita satu bijaksana. Harusnya ya ngono ning aja ngono. Oke. Kapasitasnya ketika memang ada seorang pemimpin sah saja. Itu kan nanti ada istilahnya tim sukses, staf ahli. Oh di sini ada ini, oh di situ ada ininya. Oh gimana secara gini. Kalau secara sense matematika hitungan. Misalkan Mas Medi wilayahnya di situ ada 100 yang ketemu nih karena hitung-hitungan. Tapi kalau dalam dunia dukun kan nggak seperti itu karena dia melihatnya kan ada bisa merubah imajinasi ketika mungkin Mas Medi mau nyoblos diblawurkan di mana? oh iya. Misalkan ini. Itu saya suka merasa. Pernah ada. Pernah. Misalkan BPD. kalau di itu misalkan jagung apa tela. Jago saya jagung. Mau tak coblos jagung misalnya jagung jadi ketela gimana? Oh iya. Ya, ada tak? Ya karena itu ada karena itu istilahnya apa ya interaksinya dari ya itu tadi khasanah per itu yang digunakan itu tadi maksudnya. Berarti di situ ada transaksi juga dong Mas. Transaksi goib nggak begitu maksudnya kalau terkait dengan seperti itu. Memang menarik kalau kita bicara juga ada yang transaksi ada yang tidak. Kayak gini, kayak model transaksi kan biasanya harus ada ya kamu minta apa dikasih. Itu kan dalam keilmuan. Tapi setidaknya itu ada yang tidak. Karena apa? Sama lah. Mas Medi tanya aku, Gus, tolong ini doain supaya nggak hujan. Misalkan nggak hujan. Terus saya mikir, ini musimnya hujan, gimana saya mau doa nggak hujan? Mesti kan saya kalah gesekan karena musimnya hujan. Coba, Gus, tolong doain ya supaya nggak hujan. Ini kemarau. Oke, Mas Medi. Saya nggak usah doa mungkin. Saya cuma minum kopi kan nggak hujan kemarau. Oh Mas Medi. Iya. Sama misalnya, ketika ada pemilihan itu, ini kan kasusnya sama. Misalkan saya di posisi hujan. Saya suruh doa hujan ya berarti saya berat karena musimnya musim penghujan. Tapi kalau ada Mas Medi punya hajat di posisi kemarau terus minta supaya jangan hujan, saya kan enjoy, nggak musim hujan. Berarti kan saya bisa optimis. Sama kayak dukun misalkan. Musim ini saya ngelihat Mas Medi sini nggak dikenal kok. Misalkan ya nggak dikenal. Mas Medi sopo. Nah, berarti ketika dimintain, oh bisa. Saya harus mencari dukun yang top. Nah. Di kampung itu. Akhirnya kan gitu bahwa itu ya. Oh, iya. Dan itulah jadi enak nggak enak dan itulah ceritanya. Setuju nggak setuju dan itulah ceritanya. Makanya kalau kita terus kembali lagi biasa aja Ya nggak usah bisa penting apa kita harus ingat kepada Allah. Enggak ada satu hal yang mau saya tanya Mas. Itu Donald Trump kok kenapa nggak pakai dukun kita jadi kalah? Makanya soalnya nggak ketemu kita nggak bergabung kalau ikut bergabung baru tahu dari mana. Seiring berjalannya ada motor termasuk rumah dan podcast kita ini memang agak sedikit nyeleneh ya. Tetapi mohon maaf ya kepada para politisi, para pemimpin yang melakukan kegiatan campaign nanti Mas tahun 2024 nanti ramai. Ya, dengan dicatat aja. Karena ini pemilihan serentak Mas, seluruh Indonesia. Wah panen itu. Panen. Enggak, artinya ini sebagai satu kasanah lagi saya katakan bahwa ketika kita sudah ingin beranjak kepada era kalau orang bilang industri 4.0 Mas, di mana semuanya serba robot, semua serba komputer, kita belum bisa juga meninggalkan itu. Kenapa? Kita tetap bisa menghormati kearifan lokal. Ya, kearifan lokal plus apa ya Mas? Penghormatan mungkin Mas. Penghormatan kepada itu memang ada inilah kita ya. Yang penting sih kita ya semuanya yang ngono dengan semua. Iya. Ya, itu tadi yang sedang kita bahas maksudnya. Iya. Memang hakikatnya ya kita percaya satu ya Allah. Kalau kita memang terus jadi pemimpin ya mudah-mudahan pemimpin yang amanah, gitu fatonah ya kita semua itu loh empat fundament kekuatan itu kan. Tabik, sidik, ya, itu kan enak. Makanya Nusantara sudut lucu, saya katakan lagi ini bagian-bagian yang mungkin dalam tanda kutip bisa menjadi lucu. Kalau saya imbau lagi nih, kalau bisa janganlah. Begitu kita nyalon kan nggak jadi diminta lagi tuh kayaknya gimana? Barangnya diminta lagi tuh, jaket ini saya diminta nih calonnya Mas Medi calon, mau jaket siapa? Begitu nggak jadi diminta lagi jaket masalah ini.
kebanggaan saya senang pakai jaket komedi. Saya ngeliat sih ini ya apa ada satu hal yang perlu juga kita kaji. Lama-lama ini akan ada semacam pergeseran dari pemikiran yang sangat mitos kemudian ke arah logos. Tapi kalau bicara Indonesia ya walau alam lah sampai kapan gitu. Oke, nanti Baik. lanjut lagi. Ya baik pemirsa, ini obrolan gabrol dan banyak suara-suara masuk di sini mungkin penanda bahwa harus kita akhiri dan mudah-mudahan kembali lagi saya sering katakan namanya ngobrol gabrol. Biasa aja, biasa. Kami tidak ada tendensi apapun kepada pihak manapun, tetapi ini sebagai kasana relax di mana mungkin ada sebagian besar masyarakat kita yang tidak sampai menyentuh ke arah itu, tapi dengan apa yang kita sampaikan ini bisa paling tidak mengetahui dulu lah, baru kita pemahaman. Baik, Mas Agus terima kasih, matur suwun banget. Kita akhiri ngobrol gabrol kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.